Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri fi burdatih al-mubarakah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Al-faslu tsani, fasal yang kedua dari burdah, fit tahdhir min hawan nafsi, tentang mewaspadai hawa nafsu. Bagaimana sikap kita mewaspadai hawa nafsu. Ini begitu tersusun baik sekali burdahnya Imam Al-Busiri. Sebelum kita mengenal Nabi yang mulia, sebelum kita menyambut kerinduan cinta kepada Nabi yang agung mulia, didahului dengan bahasa ghazal, bahasa kerinduan kecintaan kepada Nabi, seperti layaknya orang yang rindu, sakit rindu, ingin segera sembuh bertemu. Kemudian pasal yang kedua tentang hawa nafsu. Nah, ini termasuk penghalang. Orang tidak akan benar-benar berjumpa Nabi ketika dia masih terbelit oleh hawa nafsunya. Maka untuk kemudian bisa masuk kepada hadratil Mustafawiyah, akan masuk kepada kehadirat baginda Nabi sang pilihan itu, dia harus bisa mengatasi nafsunya dulu. Barulah kemudian madhun Nabi, memuji Nabi. Bagaimana orang bisa bersolawat, bersenandung memuji Nabi sementara dia masih ada yang lain, masih senang kepada yang lain. Ini agar cintanya benar-benar tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Fa inna ammarati bis-su'i matta'adha, maka sesungguhnya ammarati, nafsu ammarahku, bisu'i, terhadap keburukan, matta'adat, tidaklah mengambil pelajaran, mau'idhah, min jahliha, dari kebodohan ammarati itu, hawa nafsu ammarah itu, binadhiri syaibi, dengan pemberi pengingat, ya, pengingat asyaibi, uban, wal harami, dan usia tua. Ini maksudnya di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu secara ringkas terbagi menjadi 3. Ada nafsu yang disebut nafsu mutmainnah, ini yang terbaik, ya, karena bisa mengantarkan kepada kondisi batin yang lebih tinggi, radiyatan mardiyah. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang kalau sudah sampai pada kondisi batin nafsu mutmainnah, dia akan menjadi orang yang radiyatan mardiyah. Nafsu yang kedua ini yang disebut dengan lawwamah, sampai ada sumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu
bin nafsil lawamah. Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, berarti ciptaan itu ada sesuatu yang dahsyat. Berarti nafsu lawamah ini punya pengaruh yang dahsyat. Karena dia itu mencaci maki diri sendiri. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dia mencaci dirinya sendiri. Bisa jadi proses untuk menjadi baik, ya. Tapi bisa jadi menjadi proses menjadi diri yang terhinakan, pesimis, tidak percaya diri, putus asa. Sementara yang terburuk adalah nafsu ammarah bisu, yang terus-menerus mengajak, memerintah kepada keburukan, ya. Jadi amarah, nafsu amarah bisunya tidak mengambil nasihat karena bodohnya nafsu amarah itu terhadap sang pengingat berupa uban dan al-haram, tua, ya. Padahal kalau sudah datang uban, datang kondisi fisik tua, ya, renta, ini seharusnya sudah menjadi mauidhah, sudah menjadi nasihat. Engkau lah tua, engkau lah uban. Tapi amarahnya ini, nafsu amarahnya tidak mengambil nasihat. Ini semacam curahan hatinya Imam Al-Busiri, ya. Seakan usia beliau yang sudah mulai beruban secara fisik dan mulai renta, sepuh, tetapi hawa nafsu amarahnya masih terus mengganggu, masih terus membisiki. Nah, ini boleh jadi sindiran beliau kepada orang yang sudah mencapai usia tua tapi masih berpikiran kanak-kanak, masih menuruti hawa nafsunya, tidak dewasa, tidak matang dalam hal ruhaninya, ya. Ini boleh jadi bahasa tawaduknya beliau. Karena saya husnudzan beliau ini sudah mencapai derajat yang luar biasa. Kita belajar kemarin biografinya. Beliau sudah dididik oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Tapi karena beliau tawaduk, ya, rendah hati, tidak merasa congkak diri sudah mencapai derajat wali yang hebat, enggak. Engkau lah tua, mata ki acer, ngedingaki, ngalak nasihat dak ka oban. Hari oban kan ngocak kan kok, banda tua, banda nunno, banda kero. Mata ngedingaki kok kan nasihat tak. Kabadaan al-haram, tua renta. Ini kan sebenarnya bahasa tawaduknya orang yang sudah mencapai derajat mulia. Boleh jadi sindiran bagi orang yang sudah benar-benar tua tapi kok masih nafsu, masih rakus, masih bergelimang duniawi, lupa untuk bekal akhirat. Wala a'addat minal fi'li al-jamili kira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Dan tidak mempersiapkan siapa nafsu amarah itu minal fi'lil jamil, terhadap perbuatan yang baik, yang indah. Mempersiapkan apa? Kira dhaifin, suguhan tamu. Tamunya sudah datang, kok tidak disiapkan suguhannya, jamuannya. Alamma yang telah turun biroksi pada kepalaku, telah tinggal, menetap, ya. Alamma ini nazala, turun atau tinggal atau menetap, biroksi di kepalaku, ghaira muhtashimi. Muhtashim ini tidak pemalu, muhtashim khujul mustahyin. Orang yang pemalu biasanya ada gerakan secara fisik. Orang yang muntadusan akuli, todus. Nah ini maksudnya gimana? Tamunya sudah datang. Apa tamunya itu? Uban. Uban itu tamu, ya. Tamu ya datang. Apa uban? Seakan-akan uban itu seperti tamu yang baru datang. Sebelumnya kan masih hitam. Nah, datanglah uban. Katamu ya uban engkau. Kemudian al-haram, tua renta, itu tamu juga. Dulunya sehat, kuat, sekarang sudah tidak bisa, tak berdaya. Nah, tamu yang datang ini kok tidak disuguhi? Apa kira-kira suguhannya uban dan tua renta ini? Sangu mate.
Mula tua, tamu ya tua datang, sangu amal bagus. Itu. Ini kan tamu, diumpamakan tamu yang datang. Suguhannya apa? Namanya tamu kan harus disuguhi. Uban ini yang diumpamakan tamu, tua renta yang diumpamakan tamu kan harus disuguhi. Apa suguhannya? Amal soleh, bekal untuk siap diantar, dijemput kepada kematian. Nah ini tidak ada persiapan. Tamunya sudah datang, tidak ada suguhan yang dipersiapkan. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu, andaikan ada aku a'lamu mengetahui aku anni bahwasanya aku ma uwakkiruhu tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, memuliakan tamu itu, katamtu sirran badali minhu bil katami, menyembunyikan aku sirran kepada rahasia bada yang telah tampak rahasia itu li padaku minhu dari sirran itu bil katami dengan pacar, daun pacar yang biasanya digunakan untuk memacari, apa istilahnya, memberikan warna apa, kalau rambut ingin hilang ubannya dikasih semir ya, memacari, memberi semir dengan pacar. Ini sunnah ya. Jadi dawuhnya Imam Al-Busiri, cek saking engkau tahu oben dia tak main ngak kangko de tengah oben dia tak teti engkau engak ke pangeran sangu pateh kan anguan lah ki buru nyobul anguan itu topeng angkui pacar henna, jadi kasih semir pacar, daun pacar. Artinya apa ya, ini sudah kadung beruban, sudah kadung banyak ubannya. Kalau saya tahu tidak bisa menghargai tamu yang bernama uban ya, kan lebih baik ketika baru pertama kali muncul ubannya saya kasih henna saja, saya kasih pewarna saja. Ini semacam penyesalan kok tidak dari awal mempersiapkan diri untuk menyambut kematian yang akan datang itu. Sudah ada tanda-tandanya kok belum dipersiapkan. Man li biraddi jimahin, man siapakah li bagiku, biraddi jimahin yang menolak jimahin. Al-jimah ya bisa bermakna di sini asyurut wa adamil inqiyad, lari tak terkendali, min ghawayatiha dari ghawayatiha sesatnya hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu diumpamakan binatang liar ya. Man li biraddi jimahin, siapa yang bisa menolak, mengembalikan binatang liar dari kesesatannya. Maksudnya binatang liar di situ apa? Nafsu yang liar. Hawa nafsu yang liar itu siapa yang bisa mengendalikannya? Ini Imam Al-Busiri seakan-akan rindu kepada guru yang bisa mendidik batinnya. Rindu kepada pengembala yang bisa membimbing, mengayomi dirinya yang laksana binatang, hawa nafsu yang liar ya, jimah, lari tak terkendali, min ghawayatiha dari sesatnya nafsu itu, dari kesesatan nafsu itu. Kama yuraddu sebagaimana dikembalikan jimahul khayli, lari tak terkendali atau liar ya, liar tak terkendali, al khayli kuda-kuda, al khayl kuda, bil lujumi dengan tali kekang. Kuda itu kalau ingin dikendalikan pakai apa? Tali kekang yang dimasukkan ke hidungnya. Kalau sapi apa namanya? Tongar ya. Nah, apa tongarnya? Apa tali kekangnya itu? Kalau nafsu itu seperti binatang, seperti kuda liar, apa tali kendalinya? Tali kekangnya yang dimasukkan ke hidungnya itu. Pembimbing ruhani itu. Fala tarum bil ma'asi, maka jangan bermaksud engkau bil ma'asi terhadap kemaksiatan atau dengan kemaksiatan.
kasra syahwatiha, mecah. Kasra di sini memecah atau diartikan menaklukkan, ya, menghancurkan syahwatnya. Jadi berarti memalingkan nafsu, ya. Memecah nafsu, ya, memalingkan. Jadi jangan memalingkan nafsu dengan maksiat. Tambah jadi, ya. Maksudnya adalah ingin menyembuhkan nafsu, ingin mengobati nafsu, ingin memalingkan nafsu, terhindar dari syahwatnya. Tapi dengan cara melakukan dosa maksiat. Dengan dugaan, saya kalau melakukan dosa ini dan sudah melakukan, memuaskannya, saya akan kembali bertaubat. Nah ini salah anggapan semuanya itu. Aring kok nafsu, aring mun keluar sekalian deki pas Allah. Begitu dikeluarkan nafsunya, birahinya, syahwatnya dilampiaskan, ternyata tidak bisa kembali kepada taubatnya. Jangan seperti itu. Jangan sampai bermaksud dengan menggunakan kemaksiatan bisa memecah nafsunya, bisa mengalahkan nafsunya. Justru dengan kemaksiatan, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makanan itu yuqawwi, menambah kuat syahwatan nahimi, syahwatnya orang yang lahap, orang yang rakus. Mungkin maksudnya ini orang yang rakus biar dikasih dulu. Sompet sampai kenyang, dan deki madiambu. Jadi akan. Jangan kasih makanan kepada orang yang lahap rakus itu. Bisa bukan hanya 1-2 piring, tapi bisa 1 bakul dihabiskan semua. Wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Intuhmilhu, jika engkau membiarkannya, tidak disusui. Syabba, jika engkau membiarkannya, membiarkan at-tifl itu, anak kecil, syabba, dia akan tumbuh dewasa. Ala hubbir radha'i, kalau engkau biarkan dia menyusu terus-menerus, tidak disapih, tidak dilepas, terus dibiarkan nyusu, dia akan tumbuh dewasa ala hubbir radha'i, dalam kondisi senang menyusui sampai umur 8 tahun nyusu, ya. Mun pas umur 20 lagi nyusu kan berapa. Wa in taftimhu yang fatimi, dan jika engkau menyapihnya, disapih, ya, dihentikan, kadang dengan cara dikasih sesuatu yang pahit sehingga anak itu tidak mau menyusu lagi. Yang fatimi, maka dia akan tersapih, tidak menyusu lagi. Nah, orang yang sudah berhenti menyusu, tersapih, ini orang yang ada tanda kedewasaan. Dia sudah tidak tergantung. Subhanallah. Perumpamaan menyusu dengan mengikuti nafsu itu ada persamaannya. Anak kecil akan terus ketagihan nyusu. Nah, orang yang mengikuti nafsunya sama dengan orang yang menyusu, ketagihan terus, ya. Dia ketagihan dengan suatu perbuatan maksiat. Mudminul khamri, minum khamr, terus minum khamr. Saya akan berhenti, tapi setelah yang terakhir ini. Setelah terakhir 2 krak, 3 krak, sudah berhenti. Ketagihan lagi, ini yang terakhir lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada yang terakhir padahal. Begitu juga dengan dosa-dosa lain, yang berzina, yang mencuri, akan ketagihan dan terus-menerus, kecuali langsung dihentikan. Maka sebenarnya orang yang berzina seperti zina muhsan langsung dirajam, ini akan menghentikan tidak hanya dia tapi orang lain. Ngecit. Tidak ada yang tahu sembuhnya penyakit jiwa kecuali pemilik jiwa. Maka syariat itu sudah aturan yang indah dari Allah. Orang yang mencuri dengan sekian
nisab, melebihi batas nisab, potong tangan kanannya dulu. Mencuri lagi, kakinya yang sebelah kiri. Mencuri lagi, tangan kirinya lagi. Mencuri lagi, kaki kanannya, silang. Nah ini yang tahu solusi untuk menyembuhkan penyakit psikopat jiwa, ya, yang memiliki jiwa Rabbul Alamin. Maka syariat itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Kalau hari ini penjara semakin banyak, semakin penuh, ya, sehingga tidak tertangani, setiap kriminalitas terjadi malah seringkali terbiarkan tanpa proses pengawalan yang baik, karena tidak mampu, tenaganya terbatas. Tapi perhatikan di zaman Nabi, memang benar ada orang yang berzina, tapi perhatikan dalam kurun waktu itu hanya berapa kali? 2 kali atau 3 kali kasus rojam, karena sudah tidak terulang lagi. Tapi hari ini tidak ada rajam, di mana-mana perzinahan terjadi. Begitu juga potong tangan. Di zaman Sayyidina Umar hanya berapa kali kejadian potong tangan? Terhitung tidak lebih dari 5 jari ini. Tapi hari ini ketika potong tangan tidak diberlakukan, berapa pencuri, berapa koruptor yang semakin merajalela, dan berapa penjara yang harus terus dibangun, tidak pernah berhenti. Ini akibat dari hawa nafsu. Fasrif hawaha, maka palingkanlah atau tinggalkanlah hawaha, hawa nafsunya, atau mengikuti nafsu itu. Wahadir, dan waspadalah engkau antuwalliyuhu, mempercayakan padanya. Jangan percayakan dirimu kepada hawa nafsumu. Noroti nafsu, innal hawa ma tawalla, sesungguhnya hawa nafsu itu ma tawalla, selagi menguasai, yusmi akan membunuh, au yusmi, atau menghinakan, mempermalukan. Kalau nafsu diberi kesempatan untuk menguasai diri, maka akan membunuh diri sendiri, mempermalukan diri sendiri. Wara'iha, dan jagalah, ya, ra'iha, jagalah nafsu, seperti ra'il ghanam, ya, mengembala binatang ternak itu, suruh jaga, rawat, gembala. Bagaimana cara menggembala ternak, ya? Wahya fil a'mali, dan nafsu itu dalam kondisi al-a'mal, berubah-ubahnya, ya, pindah satu amal kepada amal yang lain. Saimatun, binatang ternak. Jadi seperti binatang ternak, sudah makan rumput yang sini, pindah kepada rumput yang lain, makan dari rumput yang lain, pindah kepada rumput yang lain. Ini perlu ada yang merawat, perlu ada yang menjaga, mengembala. Wa in hiya astahlat, dan jika dia nafsu itu yang seperti binatang ternak, istahlat, membuat merasa takjub, merasa sangat senang, al-mar'a, kepada tempat gembalaan, ya, rumput yang menjadi tempat gembalaan itu. Jadi melihat ada rumput yang segar, yang tinggi, maka binatang ternak ini akan berbondong-bondong memakannya. Fala tusimi, maka jangan biarkan tanpa digembala, tetap diawasi. Meskipun dibiarkan beramal, awasi. Nafsu itu perlu dirawat, dijaga, seperti cara menjaga binatang ternak. Seperti hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, ya. Ini masih boleh, ini masih boleh, maka dia terus makan. Tapi ada batas terakhir, di situ ada tumbuhan beracun.
Kalau tidak dirawat, tidak dijaga, tidak diawasi oleh tukang gembala ternak, maka binatang ternak ini yang terpesona, terkesima, takjub dengan makanan yang begitu banyak, dia akan makan rumput yang berbahaya, yang beracun. Nah, begitu juga nafsu. Ini boleh, ini halal, ini baik, tapi diawasi, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti pada akhirnya dia akan jatuh pada yang subhat. Oh, enggak apa-apa, halal. Sudah, biarkan. Jangan kemudian dibiarkan, awasi. Kam hasanat, betapa menghias, betapa banyak menghias nafsu itu, ladzatan, kelezatan, lil mar'i, bagi seseorang, qatilatan, yang membunuh. Jadi nafsu itu menipu, seolah menghias dirinya dengan kelezatan, padahal membunuh. Min haitsu lam yadri, dari arah lam yadri, yang tidak mengetahui seseorang itu, almar an-nasumma, bahwasanya racun, fid dasami, berada di dalam lemak, ya. Makan enak, ternyata di dalam lemak ada racun, akhirnya kena hipertensi, kena diabetes, kena penyakit-penyakit. Kenapa? Dituruti, makan semuanya, padahal di dalam lemak itu ada racun. Maka nafsu kayak gitu, menghias dirinya dengan kelezatan, padahal di dalam kelezatan itu ada sesuatu yang membunuh. Ini hati-hati, bungkusnya lezat, bungkusnya nyaman, ternyata ada racun yang tersimpan di dalamnya. Wahsyad dasaisa, dan takutlah engkau ad-dasaisa, tipu dayanya yang samar, tipu daya yang tak terlihat. Min ju'in, berupa lapar, wa min shibain, dan kenyang. Mungkin ada orang merasa, oh ini harus berada dalam kondisi lapar. Katanya kalau orang lapar itu bisa menambah peningkatan spiritualitas. Tak ngakan terus. Ada yang sebaliknya, makan, udah apa-apa, kan makan ini untuk kebutuhan gizi agar sehat, ibadah pada Allah, makan dengan niat ingin sehat. Hati-hati, ini termasuk tipu daya, ya. Ada orang niat melaparkan diri, puasa takir koros, ya. Farubba mahmasotin, maka boleh jadi mahmasotin, lapar yang sangat itu, kondisi lapar yang sangat, syarrun, lebih buruk, minat tukhami, dari kondisi kenyang yang sangat. Ini terjadi pada orang yang melakukan ritual atirakat. Atirakat. Saya punya teman, dia tirakat pati geni, tidak mau makan gorengan, tidak mau makan nasi yang dimasak. Apa yang dimakan? Pati geni yang tidak bersentuhan dengan api. Contohnya apa? Pisang, ya, buah-buahan. Mungkin mengambil hadis Nabi itu beberapa hari makan kurma, minum air putih. Nah, berapa hari kemudian Nabi makan roti, sekali waktu roti. Nah, itu kan ada batas waktunya Nabi. Tidak sepanjang hidupnya dia, beliau baginda Nabi, puasa atau diet dengan makanan yang tidak bersentuhan dengan api. Ada yang mengatakan 3 hari sekali. Setiap 3 hari makan roti, daging atau apa. Setelah sehari-harinya kurma, air. Ini kalau dijalani sunnah Nabi ini sehat, ya. Sementara kita umatnya, ya, pagi makan, siang makan, menjelang sore makan, masih ada makan malam lagi. Sudah makan malam, sahur lagi. Ditanya kenapa? Pandemi. Daripada stres, banyak makan. Hati-hati. Kadang-kadang terlalu kenyang itu menjadi penyakit nafsu, terlalu lapar juga menjebak, ya. Orang kalau terlalu kurus, tidak bervitamin, kalian deh. Apa juga ngaso tani orang. Dengan anggapan dia sedang tirakat. Maka seringkali guru-guru kami di pondok, santri tidak usah puasa kalau sekiranya
mengganggu pada pelajaran. Betul ya. Orang kalau puasa itu lemas, tidak fokus, berkunang-kunang matanya. Lihat papan tulis itu, bagaimana dia belajar dengan baik? Nah ini hati-hati. Di tengah-tengah saja. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait, 3 hari dalam sebulan, 2 hari dalam 1 pekan, enak sudah. Memang ada orang yang mampu, kuat, dan bisa beraktivitas, puasa Daud, tapi tetap semangat, normal kegiatannya, bahkan tambah semangat, tambah sehat. Nah itu pintar mengatur berarti. Tapi tidak jarang yang juga terjebak dengan hal-hal yang tadi itu. Jadi jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Wastafrighid dam'ah, dan tuangkanlah air mata. Min ainin, dari mata. Qadim talaat, yang telah penuh oleh air mata. Minal maharimi, dari sesuatu yang diharamkan. Nangis ya, nangis apa saya banyak makan haram, saya tidak hati-hati dengan sesuatu yang haram ya. Walzam, dan tetapilah olehmu hamyatan nadami. Hamyah ini mengambil sikap pantangan ya, pantang. Asal muasalnya digunakan untuk pantangan makanan. Saya pantang makan makanan yang berlemak, saya pantang makanan ini, saya kalau makan ini penyakit kudisan, saya makan ini penyakit menular, penyakit iritasi apa dan semacamnya, ada alergi ya. Maka dia hemyah, melakukan pantangan. Saya tidak mau makan ini, berpantang. Nah ini an-nadam, penyesalan, dijadikan hemyah, dijadikan alat untuk pemantangan diri. Begitu akan maksiat, saya tidak akan melakukan maksiat, saya sudah menyesal, nadam, begitu. Jadi hemyatan nadami, pemantangan diri terhadap maksiat dengan cara apa? Menyesal. Begitu ada bisikan rayuan untuk buat maksiat lagi, engkau lah kasta, engkau lah mari taubat. Nah ini taubat nasuha namanya. Hemyatan nadami itu sebenarnya makna lain dari taubatan nasuha. Seperti orang berpantang diri makan sesuatu atau minum sesuatu. Saya kalau minum ini pasti nanti gatal-gatal, maka saya tidak akan minum. Begitu juga orang yang tidak ingin jatuh maksiat, begitu dia dibisiki untuk maksiat, enggak. Karena ketika saya maksiat pasti nanti alergi, penyakit macam-macam ya, akan hafalannya hilang, kemudian keras hati gara-gara maksiat ya. Dan ini juga untuk makanan yang subhat. Kalau kita makan makanan yang subhat, apalagi yang haram, ini alerginya nanti bisa malas ibadah, malas bersosial dengan orang lain, gara-gara makanannya yang subhat itu. Maka kita doakan orang tua kita itu mudah-mudahan diberi sehat walafiat, mengirimkan rizkinya, sebagian rizkinya kepada para santri dari rizki yang paling halal. Begitu juga tetangga masyarakat yang buka usaha warung makanan minuman, mudah-mudahan mereka dibimbing hidayah taufik oleh Allah, bisa membuatkan masakan minuman yang halal, halalan thayyibah, sehingga ketika dikonsumsi oleh santri tambah semangat ibadah ya. Kalau kalian sudah ada tanda-tanda, saya kalau makan ini pasti males, sudah jangan dimakan lagi. Ada sesuatu di situ yang tidak berkah. Setiap kali makan ini saya tidur ngantuk di kelas, memproduksi air liur yang sangat banyak. Ya sudah, jangan diteruskan makanan itu, biar tidak jadi pabriknya air liur. Ya kalau walet masih ada yang mau menjualnya, membelinya. Kalau walet air liurnya santri, siapa yang mau belinya? Wa khalifin nafsah, dan tentanglah atau berbedalah pada nafsu. Disuruh bersikap berselisih dengan nafsu. Wasyaitana, dan setan. Waksihima, dan durhakaikah keduanya. Tak toro'ocak, jangan turuti ya. Jangan turuti, durhakai keduanya, itu nafsu dan setan.
wa inhuma dan meskipun keduanya mahadaka secara tulus memberikan nasihat, ya, mahadaka secara tulus keduanya memberikan nasihat kepadamu, fattahimi, maka tuduhlah. Tuduh punya tendensi kalau setan bisik-bisik memberikan nasihat, nafsu ya memberikan nasihat, sudah jangan patuhi. Bapak kita, orang tua kita, Nabi Adam saja sudah mengalami pengalaman peristiwa seperti itu. Iblis dengan nama Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang mendekati pohon itu karena kalau makan buahnya akan seperti malaikat abadi selamanya di surga. Ya percaya Nabi Adam, kan sumpah itu. Percaya kepada informasinya iblis berdasarkan sumpahnya, karena tidak menduga. Nabi Adam tidak pernah tahu sepanjang beliau hidup di surga, tidak pernah tahu ada orang bohong, tidak pernah tahu ada orang berdusta, apalagi bersumpah atas nama Allah. Ya, begitu mendengar iblis yang alim ini bersumpah atas nama Allah, percaya Nabi Adam. Akhirnya terbujuk rayu makan buah terlarang itu. Kita hati-hati anak cucu Nabi Adam, ya, ketika yang membuat nafsu membisiki syaitan. Bagaimana kita tahu bahwa yang membisiki itu nafsu dan syaitan? Bergurulah kepada orang yang mengenalkan kita apa bedanya nafsu dan syaitan itu, dan apa bedanya hati nurani yang mendapatkan petunjuk hidayah taufik Allah. Belajar tasawuf, belajar ilmu tentang tazkiyatun nufus. Wala tuti' minhuma, dan janganlah patuhi olehmu minhuma terhadap keduanya, khosman sebagai lawan debat, musuh, wala hakaman dan sebagai penengah, hakim. Ya. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami, maka engkau tahu tipu dayanya lawan tanding, musuh, wal hakami dan wasit atau hakim. Bagaimana kalau musuh? Musuh itu kalau ditaati, dipatuhi, hati-hati, ada tipu daya. Buat perjanjian, nanti di balik perjanjian ada siasat untuk melanggar. Hakim juga begitu. Hakim itu kalau yang tidak jujur, dia memutuskan suatu keputusan yang seakan-akan bijaksana, tapi di balik keputusannya ada yang merugikan. Nah, setan itu ya seperti itu. Nafsu juga seperti itu. Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Kenapa beristighfar Imam Al-Busiri ini? Min qaulin bila amalin, dari ucapan tanpa pengamalan. Beliau khawatir apa yang disampaikan ini, nasihat yang disampaikan dalam qasidah burdanya ini, khawatir beliau sendiri tidak mampu mengamalkan. Maka beliau istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dari ucapan yang tidak ada pengamalannya. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi, demi sungguh telah menisbatkan aku, menisbatkan nasab ya, bihi dengan amal itu, naslan kepada keturunan, lidhi ukumi kepada orang yang tidak punya keturunan, tidak bisa punya keturunan, mandul ya. Jadi seolah-olah amal yang, ucapan yang tidak diamalkan itu bagaikan orang yang mandul dianggap punya anak. Ya tidak mungkin punya anak, sudah mandul. Nah ini, ucapan yang tidak diamalkan itu sama halnya dengan menisbatkan keturunan, ini anaknya fulan, padahal fulan itu tidak punya keturunan alias mandul. Ada ucapan, saya beramal soleh, padahal dia tidak beramal, hanya omongan saja. Ya, itu beliau istighfar, jangan sampai saya ini seperti orang yang menisbatkan nasab anak kepada orang yang mandul. Tidak ada realitanya, omongan saja ya. Amartukal khairah, memerintahkan aku kepada engkau, al khairah kebaikan, ronyoro kebagusan. Lakin tetapi maktamartu bihi, tidak mengikuti aku bihi terhadap kebaikan itu. Saya nyuruh orang berbuat baik,
tapi saya sendiri tidak mengikuti kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mastaqamtu, dan tidak lurus saya, tidak istiqamah saya. Fama qauli, maka apalah arti ucapan saya, laka kepadamu, istaqim, luruslah engkau. Ngocak ka orang paloros ban, tapi abad tibi tak loros. Wala tazawwadtu, dan tidaklah menambah bekal saya, qabl mauti, sebelum kematian, nafilatan, bekal amalan sunnah selain yang wajib. Walam usolli, dan tidaklah salat saya, siwa fardin, kecuali salat fardu. Walam asumi, dan tidaklah berpuasa kecuali puasa fardu. Jadi beliau tawadhu, merasa tidak punya bekal amalan. Ini padahal sudah menjelang kematian, sudah sakit lumpuh, ya. Sudah sakit lumpuh, merasa tidak ada bekal amalan sunnah. Tidak sholat kecuali sholat fardu, tidak puasa kecuali puasa wajib. Bahasa tawaduknya beliau. Jadi orang yang siap-siap untuk mendapatkan sambutan dari Nabi, belajarlah kepada Imam Al-Busiri. Pertama, tumbuhkan rasa rindu kepada Nabi dengan perasaan merasa diri ini harus memperbaiki jiwa dulu, nafsunya dulu. Saya masih seperti ini, nafsu saya masih seperti ini, saya masih harus belajar ilmu tasawuf dulu. Barulah kemudian setelah tasawuf, tazkiyatun nufus, dia akan bisa masuk pada hadrah al-Muhammadiyah, ya. Mudah-mudahan kita dianugerahi kebersihan hati, menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita bisa menyambut datangnya kesempatan hadrah, hadirat pertemuan yang agung, bersambung batin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.